tadi jalan kaki dari perpustakaan pusat, Bu. Wah, dari perpustakaan ya. Luar biasa produktifnya hari ini. Oh ya, ini ada air dingin, silahkan diminum dulu biar lebih segar, Selfie. Segar sekali, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Selfie. Ibu perhatikan belakang ini jadwalmu pasti padat sekali dengan bimbingan skripsimu. Santai saja di sini ya. Anggap ruangan ini sebagai tempat jeda sejenak dari semua rutinitas kampus ini. Apapun yang kamu rasakan dan ingin diceritakan, Ibu akan mendengarkan dengan sepenuh hati. Dan seperti azas konseling kita, semuanya bersifat rahasia. Jadi kamu bisa menceritakan apa yang kamu ingin ceritakan. Sebenarnya justru karena itu, Bu, saya merasa makin hari makin tersesat. Boleh diceritakan lebih lanjut, Selfie? Saya malas banget belakangan ini, Bu. Skripsi saya berhenti total selama 2 bulan ini. Setiap kali buka laptop, saya malah milih main game atau nonton film sampai pagi. Saya merasa bersalah, tapi besoknya diulang lagi. Saya ini memang dasarnya malas, tidak disiplin dan payah, Bu. Padahal saya tahu ini demi masa depan saya sendiri. Tapi saya sengaja menunda-nunda karena lebih milih bersenang-senang. Selfie macam diri Selfie malas dan bersenang-senang. Nada suara justru terdengar penuh tertekan, dahi terkerut dalam dan napas berat. Tidak ada tanda-tanda orang yang sedang menikmati kesenangan. Di sisi lain, Selfie mengatakan bahwa Selfie tidak mengerjakan skripsi karena Selfie malas, tidak disiplin, dan lebih memilih untuk bersenang-senang dengan bermain game atau menonton film. Namun, di sisi lain, saat Selfie menceritakan hal itu, Selfie melihat dahimu berkerut dalam, nada suaramu terdengar saat frustasi, dan kamu tampak begitu tertekan. Orang yang bersenang-senang biasanya sangat gembira. Tapi yang ibu tangkap dari dirimu justru sebaliknya. Bagaimana kamu menjelaskan ketidaksesuaian dirimu, Selfie? Saya sebenarnya nggak senang sama sekali, Bu. Pikiran saya tetap ketakutan memikirkan skripsi. Saya sebenarnya bukan malas, Bu. Saya capek banget. Saya burn out. Saya takut kalau hasil skripsi saya nanti jelek dan mengecewakan dosen pembimbing yang sudah terlanjur berekspektasi tinggi. Namun saya sejak semester 1 ternyata mengakui kalau saya ketakutan dan lelah itu jauh lebih masuk akal daripada terus-menerus mengumpat diri saya sendiri sebagai orang yang malas ya, Bu. Baik, tepat sekali, Selfie. Kamu tidak malas, kamu hanya sedang kehabisan energi dan merasa tertekan oleh ekspektasi yang kamu buat sendiri. Menghindari dengan main game adalah caramu yang sudah untuk melarikan diri dari kecemasan ini, Selfie. Sekarang, setelah kita tahu agar masalahnya adalah rasa takut gagal dan burnout, membiarkan terus-menerus tentu akan membuatmu makin tertinggal. Kira-kira apa jalan atau alternatif yang bisa kita susun bersama agar kamu bisa keluar dari situasi ini, Selfie? Saya bingung, Bu. Kalau saya langsung memaksakan diri menulis skripsi seharian seperti dulu, rasanya otak saya sangat menolak keras, Bu. Baik, Selfie, mari kita breakdown beberapa alternatif yang tidak terlalu berat, Selfie. Alternatif pertama, kamu mengambil waktu total refresh atau istirahat total selama 2-3 hari tanpa menyentuh laptop atau memikirkan skripsi sama sekali. Tapi dengan syarat setelah itu kamu harus mulai mencicil skripsi kamu.
Yang kedua, menggunakan metode target mikro. Kamu tidak perlu menargetkan selesai satu bab. Cukup target menulis satu paragraf saja sehari atau membaca satu jurnal saja sehari. Yang penting konsisten. Alternatif yang ketiga, kamu menemui dosen pembimbing untuk berkonsultasi secara jujur Selfie mengenai kendalamu agar beliau tahu situasimu saat ini. Dari ketiga alternatif ini, mana yang menurutmu paling nyaman dan bisa kamu lakukan pada minggu ini? Saya rasa gabungan alternatif pertama dan kedua, Bu. Saya mau izin istirahat total dulu weekend ini tanpa rasa bersalah. Lalu mulai hari Senin saya juga mencapai target mikro. Satu hari satu paragraf, tapi Pak, bagian dalam diri saya yang perfeksionis ini selalu berbisik. Kalau cuma satu paragraf, kamu kelamaan lulusnya, hasilmu bakal jelek. Suara itu sering bikin saya cemas lagi, Bu. Suara perfeksionis itu adalah bagian dari dirimu yang menuntut terlalu keras. Mari kita ajak bagian diri itu berbicara agar dia bisa melunakkan. Kita gunakan teknik kursi kosong Selfie. Baik, Bu. Selfie, bayangkan ini Ibu ada menyediakan kursi kosong. Selfie bisa menceritakan apa yang ingin Selfie ceritakan ke kursi kosong ini. Baik, Bu. Hei, stop tekan aku terus. Aku tahu kamu pengen kita jadi yang terbaik dan lulus cepat dengan nilai sempurna. Tapi cara kamu salah. Kamu bikin aku ketakutan sampai nggak bisa bergerak sama sekali. Aku ini manusia, bukan robot. Aku butuh istirahat dan aku butuh berproses pelan-pelan. Tolong biarkan aku melangkah satu persatu meskipun cuma satu paragraf sehari. Yang penting kita maju daripada berhenti total seperti ini. Baik Selfie, masih ada Selfie ceritakan? Tidak, Bu. Apakah sudah cukup Selfie? Sudah, Bu. Luar biasa. Sekarang silakan berdiri dan duduk di kursi kosong itu. Jadilah Selfie si perfeksionis. Bagaimana responmu setelah mendengar latihan dari tubuh dan pikiranmu yang sudah berlahan? Baik, Bu. Bu, aku nggak bermaksud bikin kamu stres sampai lumpuh begitu. Aku cuma takut kita dianggap gagal dan biasa-biasa saja oleh orang lain. Tapi kalau kamu memang tuntutanku malah bikin kamu berhenti total selama 2 bulan, maafkan aku. Aku setuju kita coba satu paragraf sehari asalkan kita benar-benar memulai dengan hari Senin besok. Baik, bagus sekali Selfie. Silakan kembali ke kursi semula Selfie. Baik, Bu. Bagaimana rasanya